Hai, salam, selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 53. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengajak kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih, setia, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami, Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati, memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam perenungan pagi hari ini. Terlebih daripada itu Tuhan, kami memohon biarlah apa yang difirmankan oleh Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 53 di bawah perikop persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat? Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata pada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa-bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan membaca kembali kitab Injil Yohanes dan merenungkan tentang mujizat yang dibuat Allah. Secara spesifik, kita tidak hanya membahas tentang mujizat Allah, tetapi kita membahas tentang Yesus, Kayafas, dan Yohanes. Ketiga orang yang sangat disoroti dalam perenungan firman pada pagi hari ini. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur dan menjadi mujizat yang mencengangkan bagi bangsa itu. Dan dalam kondisi itu ada dua pihak yang terjadi, yakni yang pertama, pihak pertama itu mereka percaya, dan pihak yang kedua itu mereka terguncang atas mujizat yang diperbuat Allah. Kenapa saya mengatakan bahwa mereka terguncang? Karena sebenarnya mereka takut akan kehilangan apa yang mereka miliki. Dan mereka takut bahwa politik mereka tidak dapat terlaksana di hadapan para penjajah
atau bangsa Roma. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam pembacaan ini juga kita melihat bahwa Kayafas memberikan satu penyampaian yang cukup menggugah. Kalau kita membaca secara letter-let, kita akan berpikir bahwa Kayafas sangat menggugah. Kita punya pikiran bahwa dia sempat berpikir bahwa Allah adalah salah satu dan tidak ada lagi yang lain yang dapat menyelamatkan seluruh bangsa. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes mempertegas bahwa apa yang diucapkan oleh Kayafas merupakan sebuah nubuatan dari Kayafas, dan Yohanes percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Kayafas itu nubuatan yang sudah pastinya akan terjadi melalui persepakatan pembunuhan Yesus Kristus. Walaupun seperti itu, saya mau bilang bahwa sebenarnya ada begitu banyak tafsiran yang berpikir bahwa Kayafas itu menyampaikan hal itu di tengah rapat pada masa itu dengan iri hati, dengki, amarah yang cukup besar karena dia iri. Dia iri karena mujizat-mujizat Allah, mujizat-mujizat Yesus itu membuat semakin banyak orang percaya dan semakin banyak orang mengikuti Yesus. Dan dia khawatir bahwa kedudukannya atau sistem politik yang ada pada masa itu di bangsa itu membuat ia tergeser, membuat ia tidak dipercayai lagi. Dalam perikop ini juga yang kita perlu soroti adalah bahwa Tuhan tidak menyelamatkan umat, tetapi menyelamatkan bangsa. Ini menyiratkan bahwa Tuhan tidak menyelamatkan bangsa Israel atau umat Israel, karena panggilan Israel pada masa itu sebagai umat, yang berarti umat yang dipilih Allah, umat kecintaan Allah. Tetapi dalam pembacaan ini Yohanes menyampaikan dengan kata bangsa. Berarti penyelamatan itu tidak hanya untuk umat Israel atau untuk Israel saja, tetapi untuk seluruh bangsa, yang mengartikan bahwa Allah tidak lagi memandang siapapun dalam penyelamatan ini. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bulan budaya yang ketong terus jalankan ini, kita melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan kita akan mati dan bangkit untuk merangkul kita semua dalam keberagaman budaya kita, dan merangkum itu untuk mempersatukan kita dalam kemuliaan Allah. Jadi dalam berbagai jenis budaya, dalam berbagai jenis bahasa, dan berbagai jenis warna yang kita miliki, Allah memanggil kita untuk melihat dan percaya bahwa Allah sendiri telah merangkul bangsa-bangsanya, tidak memilah, tidak memilih antara umat Israel, umat Yahudi, dan umat lainnya yang ada, tetapi Allah menyampaikan bahwa Ia akan mati untuk seluruh bangsa. Kata bangsa di sini adalah universal, untuk seluruh bumi, untuk seluruh dunia ini. Dan kematian itu harus menjadi puncak di mana ketong menunjukkan bahwa dalam keberagaman budaya ketong bisa saling mendukung, saling menghargai, dan merangkul untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama semua, selamat beraktivitas, sampai jumpa kembali, Tuhan memberkati kita.